Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Rafsi Official. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan keberkahannya ya. Kali ini saya akan mereact sebuah video datang dari channel CNBC Indonesia dengan judul Ekonomi Indonesia Lampaui Amerika dan Cina. Wow, ini adalah berita yang sangat baik sekali ya, khususnya untuk negara Indonesia, negara kita ya. Tapi benarkah pertumbuhan ekonomi semelesat itu? Benarkah Indonesia bisa melampaui negara penguasa di dunia? Dan bagaimana negara kedua tersebut bisa dilampaui oleh negara Indonesia? Apakah faktor dari virus COVID-19 yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, atau karena faktor dari konflik dari Ukraina dan Rusia, atau karena ada faktor-faktor di bidang lainnya? Kita tidak tahu ya. Jangan berlama-lama, mari kita tonton video berikut ini. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi, bantu like, bantu subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Let's go! Ya, ekonomi global yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 ini kembali mendapat tekanan gitu ya, karena adanya invasi Rusia ke Ukraina. Atas terganggunya rantai pasokan juga telah menyulut kenaikan harga komoditas yang berujung terjadinya inflasi tinggi di beberapa negara. Jadi boleh dibilang gitu ya, ini baru sebagian dari beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Tapi yang menarik nih, justru kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih bisa tumbuh dengan baik. Iya, tumbuh dengan baik di beberapa negara itu tingkat inflasinya tinggi. Ekonomi Indonesia lampaui Amerika dan China. Kita simak ya guys. Adalah ramalan pertumbuhan ekonomi 2022 gitu ya. Dana Moneter Internasional ini memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022. 5,3% loh. Jadi ini merupakan capaian yang luar biasa begitu ya, di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini sedang memburuk. Iya. Dalam laporan Dana Moneter Internasional yang dikutip CNBC Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mampu melampaui China yang ekonominya jatuh dari sebelumnya tumbuh 8,1% menjadi 3,3%. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi nih kalau dilihat dari Amerika Serikat, gitu ya, yang hanya mampu merealisasikan pertumbuhannya 2,3%. Amerika Serikat atau itu ini sebetulnya kalau dilihat lebih rendah begitu ya dari 2021 yang sebesar 5,7%. Laporan IMF juga senada dengan yang disampaikan oleh Bank Dunia gitu ya, di mana Indonesia ini dilaporkan akan meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2022. Nah, Asian Development Bank ini juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional yang kurang lebih sama, yang ini bisa mencapai 5,2%. Ini datanya akurat ya, datanya real ya. China gitu, ADB ini telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia karena dampak lockdown dan juga kebijakan nol COVID-19 di China dan kenaikan suku bunga di negara lain serta perang Rusia Memang di China dan banyak sekali menelan korban jiwa ya. Pertumbuhan ekonominya 4,6% begitu. Namun proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika versi ADB untuk saat ini belum dipublish nih ya, karena jadi yang pertumbuhan ekonominya tidak negara maksimal. ini masih belum terpublish. Jadi kalau kita lihat sekarang untuk yang versi World Bank gitu, kita lihat nih Indonesia ramalan pertumbuhan ekonominya akan 5,1%. Maaf, untuk Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya akan sekitar 2,1%. Lalu juga untuk China akan 4,3%. Ya, artinya di sini Amerika dan China memang di bawah Indonesia ya. Kita akan lihat untuk dari persentasinya per Juni 2022. Jadi kalau kita lihat begitu ya, berdasarkan data yang ada, kondisi ekonomi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Artinya perekonomian ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan kondisi pada 2021 silam. Nah, sekarang kita lihat gitu ya perbandingan inflasi atau tren inflasi untuk Indonesia, Amerika dan juga China gitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu kan, kita lihat nih tren inflasinya untuk Indonesia 4,35% begitu ya, dan pada Juni 2022 ini boleh dibilang masih tergolong moderat kalau dibandingkan dengan negara lain. Meskipun inflasi pada bulan Juni 2022 ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017, yang mana pada waktu itu berada di level 4,37% gitu ya secara year on year. Lalu sebetulnya kenapa sih masih karena bisa kalau inflasi tinggi itu daya beli melalui masyarakat instrumen itu anggaran melemah. pendapatan dan juga belanja negara APBN, pemerintah ini berhasil meredam
tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional ini masih tetap dapat terjaga. Selanjutnya gitu kita lihat ini untuk inflasi Amerika Serikat pada Juni yang kembali melejit begitu ya. Ini kalau kita lihat angkanya 9,1%. Jadi indeks harga konsumen ini tercatat 9,1% secara year on year, dan ini menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Angka itu juga jauh gitu di atas perkiraan sejumlah ekonom yang dikumpulkan media dan juga lembaga seperti misalnya Dow Jones gitu ya, yang waktu itu menyampaikan 8,8%. Nah, penyebab inflasi tetap tinggi di Amerika Serikat ini mencerminkan kekurangan pangan dan juga energi global yang tentunya saat ini disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina, sehingga berdampak pada tingginya harga di dalam negeri seperti misalnya harga ini rumah salah satu gitu ya. Jadi sebetulnya Indonesia perang juga Ukraina ini berdampak. telah berdampak panjang gitu. Bukan hanya itu gitu, ada juga dampaknya kepada komoditas, dan ini membuat tren inflasi di Amerika semakin memburuk. Jadi gangguan pasokan juga akibat COVID-19 dan juga harga pangan yang lebih tinggi setelah badai hebat dan kekeringan ini merusak panen. Jadi hal ini energi juga tinggi tidak hanya sebetulnya tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Ukraina dan Rusia. Sekarang kita bahas untuk China. China ini inflasinya sekitar 2,5%. 2,5%. Ini kalau kita lihat-lihat gitu ya, China ini mirip dengan Indonesia gitu. Kenapa mirip? Inflasinya masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Namun jika China terus mengalami kenaikan inflasi, Indonesia juga bisa terkena dampaknya gitu, karena China ini merupakan mitra strategis Indonesia gitu, utamanya nilai ekspor impor ini sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya inflasi di China naik gitu, itu artinya harga produk impor bisa ikut mengalami kenaikan. Hasilnya akan ada imported inflation di dalam negeri yang bisa membuat inflasi semakin tinggi. Sekarang kita lihat slide selanjutnya membahas untuk suku bunga. Devisanya juga bisa tinggi ya. Nah, ini adalah tren suku bunga acuan begitu ya per Juli 2022. Mungkin kita juga sebelumnya harus bahas dulu begitu ya. Salah satu alasan mengapa BI masih mempertahankan suku bunga acuan adalah karena fundamental ekonomi masih terjaga dengan neraca dagang yang surplus berkat harga komoditas yang naik, sehingga pendapatan ekspor ini meningkat. Dan kalau kita lihat gitu ya, cadangan devisa juga masih baik. Iya tentu, kalau ekspornya tinggi, devisa untuk negara juga tapering off dengan instrumen kebijakan makroprudensial dengan menaikkan giro wajib minimum dengan secara gradual atau bertahap dan lepas SBN, sehingga yield SBN ini masih menarik begitu ya bagi investor. Sekarang kita lihat untuk yang Amerika. Jadi Amerika ini setelah menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin, ini menjadi 2,25 hingga 2,5%. Ya, ini strategi Amerika. Dan ini merupakan salah satu strategi untuk menahan laju inflasi bagi Amerika Serikat yang sebesar 9,1%. Nah, sekarang kita lihat dari tadi China 3,7%. Bank Sentral China gitu ya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pinjaman atau APR 1 tahun di level 3,7%, dan level tersebut sudah bertahan sejak Februari 2022, dan pada Desember 2021 dan juga Januari di 2022 China ini bahkan lebih memilih untuk menurunkan LPR masing-masing sebesar 5 basis poin dari 3,8% menjadi 3,7% begitu. Ya. Dan ini langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak ekonomi setelah jatuh karena pandemi COVID-19. Sekarang kita lihat slide yang selanjutnya. Apa ini? Nah, ini adalah peluang dan tantangan ekonomi Indonesia begitu. Baik, ya. kita simak Jadi, ya. kalau kita lihat peluangnya adalah untuk Indonesia sendiri gitu, kinerja ekspor komoditas tinggi, lalu juga APBN surplus selama 6 bulan beruntun gitu ya, lalu juga penerimaan pajak Juni 2022 ini meningkat. Jadi sektor penerimaan pajak ini boleh dibilang cukup baik begitu ya. Lalu probabilitas ekonomi Indonesia ini ke resesi masih boleh dibilang lebih kecil gitu ya, dan juga kredit perbankan ini tumbuh sekitar 10,3% secara year on year. Jadi kalau kita lihat begitu ya, dengan kredit ini masih terus tumbuh, berarti masih banyak perusahaan dan juga perorangan atau ya individu begitu ya yang mengambil kredit untuk modal kerja ataupun untuk kalau dari konsumsi. perbankannya Karena bagus, salah satu tolak ukur kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik adalah jika fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik, dan ini tentunya menjadi signal gitu ya peningkatan aktivitas ekonomi dan juga perputaran likuiditas perekonomian. Nyaman ya untuk negara kita ya, ekspor tinggi, sekarang pajak kita juga akan bagus, sama-sama lihat untuk dari perbankan juga bagus. tantangan. Nah, lalu
Lalu Ini tantangannya apa tantangan. nih untuk ekonomi Indonesia? Disimak Yang ya. sudah pasti adalah kenaikan inflasi di dalam dan luar negeri. Lalu Iya, selanjutnya adalah pasti itu. konflik geopolitik Rusia dan juga Ukraina. Lalu selanjutnya ada krisis Entah pangan sampai global, kapan. ada lonjakan harga minyak global dan subsidi energi naik. Lalu juga Ya, ini peningkatan harus kasus diatasi. COVID-19. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, pertumbuhan ekonomi yang membaik ini terlihat pada indikator konsumsi dan produksi yang juga menunjukkan perbaikan. Misalnya seperti yang terlihat pada penjualan otomotif gitu dan juga peningkatan sektor perdagangan karena Iya, di sektor mobilitas perdagangan, yang dilonggarkan. Lalu terlihat juga impor nih pada dan ekspor juga Purchasing Managers Index masih manufaktur Indonesia aman, yang ya. masih berada di zona ekspansi atau 50,2%. dan banyaknya tingkat Selain itu juga pelaku penjualan usaha retail baik masih menengah cukup positif, maupun pertumbuhan ekspor juga menengah masih ke atas membaik, dan juga indeks masih kepercayaan baik. konsumen hasil survei Bank Indonesia masih berada di level yang tinggi gitu ya, level tertinggi sejak Januari 2010. Nah guys, sahabat, dari video tersebut kita mengetahui bahwasannya data yang diperoleh dari CNBC Indonesia, Cina dan Amerika itu bisa dilampaui ekonominya oleh Indonesia. Dan ini adalah emang real terjadi ya, memang adalah data yang akurat. Namun ini adalah sebuah apresiasi untuk pemerintahan Indonesia. Memang dari dulu kita ketahui bahwasanya Cina dan Amerika itu adalah negara penguasa di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga tingkat penduduk yang stabil. Ini adalah menjadi salah satu menjadikan mereka negara penguasa di dunia ya. Tapi berkenaan dengan itu, ternyata negara Indonesia juga bisa melampaui kedua negara tersebut, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya negara Indonesia sekarang itu lagi giat-giatnya dan bersungguh-sungguh komitmen untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, dan tidak menutup kemungkinan juga di kemudian hari atau di suatu saat nanti negara Indonesia bisa menjadi negara besar seperti negara penguasa Amerika, Cina, dan satu lagi Rusia ya. Semoga saja ya, kita doakan yang terbaik untuk negara Indonesia, negara kita sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak bersama-sama, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.